Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimulakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih dipertemukan dalam sebuah majelis yang insya Allah diridhai oleh Allah. Jamaah yang dimulakan Allah, pada kesempatan yang lalu saya telah membawakan sebuah kajian dengan judul surga itu adalah tempat tinggal orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, di mana istiqomah itu diartikan sebagai berpendirian tetap, berpegang teguh pada apa yang diyakininya, sebagaimana dasarnya adalah Al-Quranul Karim surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, itu sebuah pegangan yang kokoh. Rabb kami yang melindungi kami, yang menciptakan kami adalah Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tsumastaqamu, dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka datang malaikat kepadanya yang mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru, dan ada berita gembira nih. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, berdasarkan ayat itu, tentunya istiqomah ini di jalan Allah. Di jalan Allah artinya kita beribadah kepada Allah, di mana syaratnya adalah yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itu syarat sahnya sebuah ibadah. Kemudian orang yang seperti ini dijanjikan surga. Yang pernah saya sebutkan dalam sebuah hadis, di mana Allah menciptakan surga dan Jibril diminta untuk melihat surga tersebut. Apa yang ada dalam surga? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga
dengan makarih, kesusahan. Jadi jalan menuju surga adalah jalan yang susah. Kata orang-orang mendaki dan sukar. Falak tahamal aqobah, fakkur raqobah. Ya. Kemudian apabila ingin menuju neraka, maka Allah menghiasi neraka dengan subhat, juga syahwat. Jadi dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hufatil jannatu bil makarih, wa hufatin nar bisyahawat." Ya, bisyahawat. Jadi bisyahawat ini artinya nafsu yang diumbar. Pasti manusia diberikan syahwat oleh Allah. Tapi bagaimana kita diminta oleh Allah mengendalikan hawa nafsu. Jadi ini yang saya ambil sarinya dari kajian yang lalu. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan ikhlas. Ada komponen ikhlas, ada komponen sesuai dengan contoh Rasulullah. Sekarang saya akan bawakan tentang ikhlas. Jadi ikhlas di sini adalah merupakan pondasi dari ibadah. Ikhlas berarti perbuatan yang dimaksudkan untuk atau bertujuan mencari keridhaan Allah. Enggak ada yang lain. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah tujuannya bukan untuk keridhaan Allah, itu berarti enggak ikhlas. Boleh enggak kita bekerja untuk mencari nafkah? Boleh. Tapi yang kedua, yang pertama kita ikhlas dulu, bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian rezeki datang kepada kita. Jadi ikhlas berarti perbuatan yang dimaksudkan untuk atau bertujuan mencari keridhaan Allah. Jadi bukan untuk tujuan lain. Itulah salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal perbuatan. Totalnya sebetulnya ada 4 menurut Imam Nawawi. 2 di antaranya merupakan syarat sahnya yang tadi. 1 ikhlas, yang kedua mencontoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian pada dasarnya kalau diuraikan semua, ada ikhlas, ada benar, ada 2 syarat lainnya merupakan kesempurnaan, yaitu berpegang teguh dan bersegera. Jadi totalnya kalau menurut kitab Riyadhus Shalihin, menurut Imam Nawawi, ada ikhlas, ada itu benar, ya, lalu ada teguh dan bersegera. Teguh artinya berpegang teguh, jangan mudah kita berpindah. Baru melakukan kegiatan berapa hari, 3 hari, hari keempatnya berhenti. Lakukan sholat malam, sholat tahajud, baru beberapa hari habis itu berhenti. Jadi yang diminta dia adalah istiqomah. Jadi berkelanjutan sampai akhir hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengenai berpegang teguh, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, kita sering baca, yaitu Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudzu ma atainakum biquwwah. Jadi intinya ini, khudzu ma atainakum biquwwah, ya. Wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim
Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji ya, kepada kamu dan kami angkat gunung Sinai, gunung yang ada di Mesir ya, di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Lalu mereka menjawab, kami mendengarkan tapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung di zaman Nabi Musa. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka kecintaan menyembah berhala. Apa berhalanya? Patung anak sapi. Karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Jadi ini zamannya Nabi Musa. Jadi mereka menyembah patung anak sapi. Lalu ada firman Allah dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iznataqanal jabala fawqakum ka'annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka. Kalau tadi disebut gunung Sinai, ini Sinainya nggak disebut. Kami mengangkat gunung ke atas mereka seakan-akan gunung itu naungan awan. Dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Pegang yang teguh. Serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang disebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Lalu ada firman lain di surat Al-A'raf ayat 145, masih temanya fahuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi di kitab ini sebelum kita masuk ke ikhlas diingatkan dulu tentang berpegang teguh. Lalu pada surat Maryam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah." Ini kepada Nabi Yahya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Adapun bersegera, syarat ini terkandung dalam firman Allah sebagai berikut. Kalau tadi adalah berpegang teguh, ada beberapa ayat khus ya. Pegang teguh. Wala tania fi zikri. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Jadi lalai di sini ya. Jadi karena tidak boleh lalai maka kita harus segera, jangan kita tunda-tunda. Pada saat kita punya waktu untuk mempelajari sesuatu, pelajarilah. Pada saat kita punya waktu untuk sholat, segera sholat, jangan ditunda. Saat kita tunda keenakan, akhirnya hilanglah waktu itu. Sebenarnya ayat mengenai jangan tunda-tunda atau bersegera itu banyak sekali. Namun karena ini kita tujuannya adalah membahas tentang niyah, maka saya akan lanjut dengan niat ikhlas yang harus kita bahas hari ini. Mengenai ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita hafal semuanya dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah. Ini kan kata-katanya dibalik ya. Padahal mereka hanya diperintah untuk apa? Untuk menyembah Allah. Nggak banyak. Padahal mereka diperintah hanya untuk menyembah Allah. Dengan apa? Dengan ikhlas. Semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi dalam ayat ini jelas-jelas yang diminta oleh Allah hanya kita menyembah Allah dengan ikhlas dalam sebuah kerangka agama yang lurus. Apa itu? Ya agama Islam. Tidak ada yang lain. Berarti seperti lalu saya sampaikan bahwa Islam di sini maksudnya adalah syariah Islam. Kita beribadah dalam kerangka syariah Islam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya agar senantiasa mengesahkannya. Sehingga mereka tidak beribadah kepada selain daripada Allah. Nah, permasalahan pada saat kita atau para dai mendakwahkan tentang tauhid, tentang akidah, orang banyak yang nggak suka. Ada yang bilang, wah, kalau udah bicara akidah bahaya katanya. Apa bahayanya? Justru akidah itu sebelum diluruskan, maka ibadah kita tidak akan diterima. Contohnya apa? Lawan akidah yang lurus. Kesyirikan. Banyak orang melakukan hal-hal syirik, baik yang disadari maupun tidak disadari. Didiamkan aja. Tidak dianggap bahaya. Pada saat ada dai yang mendakwahkan tentang mari kita tinggalkan syirik, karena itu berarti bertentangan dengan menyembah Allah yang asa. Bahkan kita menggandrungi sesuatu di lain Allah, ya selain Allah. Itu dibilang bahaya. Jadi kita hilangkan dulu sikap seperti itu. Pada saat kita ingin beribadah, maka luruskan dulu. Nah, di sini diminta kita meluruskan niat kita. Niatnya karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita. Enggak ada yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha. Jadi di sini yang sampai kepada Allah ini bukan darahnya, wala dima'uha, ya. Dan juga tidak sampai kepadanya dagingnya, bukan, ya. Dagingnya tidak, jadi la yanalallah luhumaha wala dima'uha. Bukan daging maupun darah. Yang sampai apa? Takwanya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ini diperumpamakan pada saat kita berkurban. Bukan darahnya yang sampai, bukan dagingnya, tapi takwanya. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 37 ya. Allah mensyariatkan kepada kita untuk menyembelih binatang kurban tidak lain agar kita mengingat Allah. Jadi berkurban itu bukan kita show kepada masyarakat bahwa saya berkurban. Kita lupakan itu. Kita ingat bahwa berkurban itu yang sampai adalah takwanya. Nggak usah kita pikirkan daging itu akan sampai kembali kepada kita yang berkurban berapa. Kita ikhlaskan aja kepada Allah. Kalau mengingat apa yang dicontohkan kepada Rasulullah, bahwa setiap kurban itu Rasulullah selalu sepertiganya dibagi kepada tetangga dekat, sepertiganya lagi dibagi kepada fakir miskin, maksimal sepertiganya baru dimakan sendiri Rasulullah dan keluarganya. Jadi nggak usah dipikirkan
berapa banyak dagingnya akan sampai kepada kita. Tapi kita ingat pada saat kita menyembelih kurban, takwanya yang Allah lihat. Bagaimana kalau kita berorientasi kepada dagingnya? Berarti kita melupakan takwa. Percuma, itu hanya sebagai sedekah aja. Takwanya tidak sampai kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di sini terdapat sebuah peringatan akan ditolaknya amal perbuatan kita jika tidak disertai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Nah, ini baru mulai masuk kepada niat ikhlas. Kalau kita berniat ikhlas ataupun tidak ikhlas, apakah orang di sekitar kita tahu? Enggak ada yang tahu. Jadi ikhlas itu adalah amalan hati. Allah mengetahui tapi manusia tidak tahu. Ya, jadi ayat ini jelas sekali. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, kita ikrarkan, Allah pasti mengetahuinya. Kita simpan ada sebuah niat tidak ikhlas, Allah tahu, tapi manusia tidak tahu. Dalam ayat ini Allah yang maha suci lagi maha tinggi memberitahu hamba-hambanya bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang dilahirkan atau yang tampak. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, nggak ada. Bahkan ilmunya meliputi mereka dalam setiap keadaan. Manusia punya ilmu, tapi ilmu kita diliputi oleh ilmu Allah. Nggak akan bisa kita menyembunyikan apa yang ada pada diri kita. Jadi dia maha mengetahui setiap urusan mereka. Di samping dia juga maha kuasa untuk membalas. Ingat ya, bukan hanya mengetahui, tapi Allah juga berkuasa untuk membalas dan juga menimpakan siksaan. Tapi Allah juga berhak untuk menunda balasan dari Allah. Bisa nanti balasannya pada hari kiamat, bisa. Tapi Allah juga bisa mengazab pada saat kita berada di dunia. Itu hak Allah. Jadi dia hanya kadang menangguhkan saja, tapi Allah tidak melalaikan perbuatan-perbuatan dosa hamba-hambanya. Adil. Kalau Allah melalaikan perbuatan dosa hamba-hambanya, maka tidak adil dengan hamba yang lain, yang lurus, yang bertakwa, yang menjaga ibadahnya. Jika seorang hamba memperhatikan semua peringatan tersebut dalam ayat-ayat tadi dan lalu menggiatkan amal soleh, maka benar-benar telah menjadi muslim yang sejati. Tapi syaratnya dengan tulus ikhlas. Dalam beramal lagi berada pada jalan yang lurus, berada dalam kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk ke dalam hadis. Tadi ayat-ayat dalam Al-Quran. Pada hadis yang pertama dalam kitab ini, wa an amirul mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdil Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu, ia bercerita. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab bercerita pada suatu hari, katanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi Sayyidina Umar berkata pada sahabat yang lain, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amar perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi di sini apa? Menunjukkan pondasi. Kalau pondasinya bobrok, maka bobrok semuanya. Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya, ini contoh, zaman dulu, zaman Nabi ada hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Selesai sampai situ. Kalau kita niatnya karena Allah, maka akan berpulang kepada Allah. Begitupun barang siapa yang hijrahnya hanya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya, jadi mencari dunia saja, tidak ada orientasi kepada akhirat, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang dia niatkan. Jadi nggak akan dapat ketulusan. Allah tidak akan menilai itu sebagai ibadah, tapi dia hanya mencari dunia, atau dia pindah dari Mekah ke Madinah karena ada calon yang akan dia nikahkan nanti di sana, bukan karena Allah. Maka dia hanya akan mendapat setelah sampai di Madinah, ya dia hijrah untuk wanitanya tersebut. Kalau tujuannya untuk berdagang, karena di Mekah adalah kondisinya sempit, hidupnya susah, mudah-mudahan pada saat hijrah nanti dia dapat pekerjaan. Rasulullah akan memberikan bantuan. Nanti warga Madinah akan memberikan bantuan. Tujuannya cuma itu, maka dia hanya dapatkan itu. Nggak dapatkan niat karena Allahnya. Ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita lihat dulu kosakata dari hadis ini. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab punya istilah atau julukan Hafs. Apa Hafs? Singa atau anak singa. Jadi Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki dengan julukan tersebut, Abu Hafs. Jadi bapaknya singa. Karena terkenal Sayyidina Umar bin Khattab orangnya keras. Tidak ya tidak. Jadi berjalan di jalan Allah dengan tegas. Lalu kata yang kedua, an-niat. Niat itu bermaksud kepada sesuatu yang diiringi oleh atau dengan perbuatan. Jadi kita melakukan perbuatan ada sebuah niat. Jadi nanti dua, niatnya karena Allah atau bukan. Lalu kosakata yang ketiga, al-hijrah. Al-hijrah menurut etimologi kata ini berarti meninggalkan sesuatu secara etimologi. Jadi meninggalkan sesuatu. Nanti kita akan lihat meninggalkan sesuatu apa? Hal-hal yang buruk. Jadi dalam arti hijrah yang sebenarnya pada saat Rasulullah melakukan hijrah, memang berpindah dari sebuah kota ke kota lain karena adanya tekanan dalam kota atau negara tertentu. Jadi mereka pindah. Adapun menurut istilah syariah atau terminologi, artinya
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita hijrah, berjihad, istiqomah, meninggalkan keburukan yang ada pada diri kita, kebiasaan meninggalkan sholat, kita berhijrah, lalu kita menjaga sholat, itu berarti kita sama aja bernilai berhijrah. Ini syarah dari hadis tersebut. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam sejarah Islam ada dua macam hijrah yang diperintahkan dan pernah terjadi. Yang pertama adalah perpindahan dari suatu tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Mereka diintimidasi, tidak kuat, pindah. Sebagaimana terjadi pada dua hijrah. Kita kenal dulu zaman Rasulullah ada hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di Afrika. Dan awal mula hijrah juga setelah itu dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum Mekah Madinah awalnya ke Habasyah. Lalu yang kedua baru ke Mekah, dari Mekah menuju Madinah. Lalu istilah yang kedua, perpindahan dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kita ditekan tidak kuat, maka imam yang ada di sana memerintahkan kita pindah bersama-sama. Sebagaimana terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah. Ya. Kalau ada zaman di negeri-negeri lain kan waktu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, Islam mulai menyebar. Tapi pada saat menyebarnya ada segolongan minoritas yang memeluk Islam di suatu kota, yang mayoritas adalah negara kafir atau negara kafir itu bukan yang kita anggap sebagai suatu olok-olokan ya. Kafir itu artinya menutup diri. Kafaro itu menutup diri. Orang yang tidak mau terbuka hatinya untuk mempelajari sesuatu dan mengamalkannya. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi to cover, menutup. Jadi kata dalam bahasa Inggris cover itu artinya asal katanya kafaro. Banyak bahasa Inggris menyerap dari bahasa Arab. Influenza asal katanya anful anzi, artinya hidungnya alergi. Jadilah influenza. Jadi diambil, diserap dalam bahasa Inggris jadi influenza. Jadi banyak sekali kata-kata bahasa Arab yang diambil ke sana. Kapan itu diambil? Pada saat Islam sudah menyebar ke penjuru dunia. Sedangkan bahasa itu berkembang. Bahasa berkembang. Jadi ingat kita kata-kata hijrah itu yang pertama perpindahan dari suatu tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Lalu juga perpindahan dari negeri yang kafir menuju negeri yang isinya orang-orang beriman. Ya. Sekarang kita masuk ke kandungan hadisnya ya. Niat itu menjadi keharusan. Nah, ini baru dijelaskan. Jadi kalau kita tidak berniat, maka tidak sah ibadah kita. Kita nggak usah persoalkan. Ada orang yang hanya niatnya dalam hati, ada yang harus dilafazkan. Jadi itu perbedaan pendapat yang nggak usah kita peruncing. Kita ini Muslim, kita beriman, kita niat dalam hati oke. Kalau dia merasa tidak srek dengan hanya dalam hati, ditambah dilafazkan silakan. Tapi yang penting di sini niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan. Baik perbuatan itu merupakan tujuan utama seperti sholat itu harus niat, maupun sekedar sarana. Apa sarana untuk sholat? Wudu. Jadi sebelum sholat kita sarananya wudu. Wudu pun harus berniat. Kita berniat untuk mensucikan diri kita, melepas hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Kalau mandi wajib berarti kita berniat melepaskan hadas besar. Jadi ada niatnya. Jadi baik itu dalam sholat maupun wudu atau toharoh, kita harus berniat dengan ikhlas karena Allah.
Lalu yang kedua, niat itu tempatnya di dalam hati. Kan tadi udah dibilang bahwa niat itu adalah amalan hati, karena kaitannya sama ikhlas. Ikhlas juga amalan hati. Satu paket, niat ikhlas kalau ibadah kita mau diterima. Jadi artinya kita sebelum sholat kita berniat mau diikrarkannya dalam hati dalam bahasa Indonesia. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Hati kita sudah menyatakan niat kita. Atau mau dalam hatinya mengikrarkan dalam bahasa Arab. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Tapi tidak dalam kitab ini tidak usah diikrarkan. Tapi cukup diniatkan dalam hati. Itu sudah cukup, sudah sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, catatan dari hadis ini, amal-amal soleh harus disertai dengan niat yang baik. Niat yang baik tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan, enggak. Jadi dalam niat aja tidak cukup. Memang kita dalam ibadah harus niat yang baik, tapi ditegaskan di sini, niat yang baik tidak bisa mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Nggak bisa. Hanya niat aja. Ataupun sebuah kerusakan yang ada di satu tempat, kita cuma niat. Ya Allah, aku niat ingin menghilangkan kerusakan yang ada di wilayahku. Tapi diam aja nggak bisa. Jadi kita niat, juga kita lakukan. Memang serendah-rendahnya iman untuk menghilangkan kemungkaran adalah dengan niat. Lalu berikutnya dengan lisan, baru dengan perbuatan. Jadi ini derajatnya ya. Jadi ikhlas aja tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan. Banyak orang mengharapkan kebaikan tapi tidak pernah menggapainya karena dia tidak melakukan. Ada orang yang berbuat buruk, paling enggak kita niat dalam hati, ya Allah, orang itu berbuat buruk. Aku tidak merasa perbuatan itu benar dan aku tidak akan melakukannya. Itu niat yang baik. Lebih baik lagi nasihati dengan cara yang halus, yang baik. Udah satu derajatnya lebih tinggi. Kalau nggak bisa juga gimana? Ya lihat kondisi perbuatannya seperti apa. Kalau dia selalu menzolimi orang dengan cara fisik, memukul, bahkan membunuh. Ya kalau kita berani, kita merasa kuat, ya kita balas dengan perbuatan. Jadi ada 3 hal. Ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima amal perbuatan secara tulus dan benar. Tulus dalam arti amal ini dilakukan karena Allah, sedangkan benar intinya adalah dilakukan sesuai dengan sunnah yang diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kitab manapun akan terulang 2 syarat sahnya sebuah amal kebajikan. Yaitu niat yang ikhlas karena Allah, juga dengan benar, artinya dengan mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Niat dengan hati, melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah berarti dengan fisik. Kemudian dalam hadis selanjutnya, hadis yang kedua, hadisnya banyak sekali tapi saya cukupkan 2 aja karena mungkin waktunya akan cukup. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisun al-Ka'bah fa iza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu
bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Di ujungnya niyatihim, niatnya. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkataan Rasulullah, akan ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Namun baru saja sampai di suatu tanah lapang yang luas, mereka semua ya, dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan ke perut bumi oleh Allah. Jadi Rasulullah ini menceritakan akan ada sekelompok orang yang akan menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah. Lalu Allah benamkan mereka ke dalam bumi, dari orang yang paling depan sampai yang paling belakang. Kelanjutannya, Aisyah melanjutkan, aku kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dibenamkan oleh Allah? Dari yang berada di barisan depan sampai barisan terbelakang. Padahal di tengah-tengah mereka, di sekitar mereka, ada pula orang-orang yang bukan golongan mereka. Dalam suatu wilayah dibenamkan semuanya. Maksudnya Aisyah, tapi kan tidak semua orang itu salah. Ada yang memang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ada juga orang-orang yang tidak mau. Tapi kenapa ikut dibenamkan? Lalu Rasulullah menjawab, mereka semua dibenamkan dari yang depan sampai yang belakang. Tapi kemudian kelak mereka dibangkitkan nanti sesuai dengan niat dia masing-masing. Jadi memang dalam sebuah azab kadangkala ada orang baik juga kena. Tapi beda namanya. Bukan azab bagi dia. Karena nanti di akhirat pada saat di padang mahsyar, pada saat dibangkitkan, maka Rasulullah bilang Allah akan menilai dia dari niatnya. Kalau memang yang mati itu dibenamkan niatnya karena menghancurkan Ka'bah, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa di antara mereka di tengah-tengah, ada yang tidak punya niat itu, tapi kena dampak. Misalkan ada gempa bumi, menghancurkan orang zalim dan orang baik. Pada saat dibangkitkan nanti, yang zalim akan masuk neraka. Orang baiknya akan masuk surga. Karena dia tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini muttafaq alaih. Jadi sekelompok pasukan ini tidak dijelaskan kapan terjadinya. Bisa jadi Rasulullah hanya memberikan tamsil, perumpamaan. Tapi yang penting di sini yang kita harus garis bawahi, niat. Jadi jangan kita memvonis kalau ada dalam sebuah kecelakaan bis, semua mati dalam bis itu. Lalu kita bilang, itu orang-orang diazab oleh Allah. Nggak boleh. Kita tidak tahu. Siapa orang yang zalim dalam bis itu, siapa orang yang beriman. Kata Allah, kata Rasulullah, pada saat mereka wafat, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, akan dinilai sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita perkuat niat kita kepada Allah agar perbuatan kita bisa diterima oleh Allah. Pada saat niat kita tidak tulus karena Allah, berarti pondasinya sudah rusak. Berarti kita tidak akan diterima. Baru nanti yang kedua, pada saat kita mengamalkan dengan fisik, kita harus menyontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak contohkan, kita tidak lakukan. Jangan mengada-ada,
apa yang tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan Allah akan memperbaiki amal ibadah kita dan juga kita semua diberi hidayah oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.